ini untuk berbagi sedikit tentang bagaimana kita menjadikan guru-guru kita menjadi wasilah untuk mendekatkan diri pada Allah, sehingga Allah memberikan keberkahan dan keridhaan bagi kita ya sampai akhir hayat kelak. Mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, hidayah, inayah dan petunjuknya lah kita sampai detik ini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan ketaatan, senantiasa menjadi hamba-hambanya yang tetap beribadah, mengabdi kepada Allah sampai akhir hayat kita. Kemudian selawat berangkai salam kita hadiahkan kepada junjungan sekalian alam Sayyidul Wujud Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang benar-benar kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 35, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, kemudian mencari satu amalan atau satu wasilah yang diridhoinya, dan kemudian berjihadlah di jalan Allah supaya engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Mencintai guru itu adalah sebuah kemuliaan. Dicintai guru, pastilah guru tadi melihat seorang muridnya mempunyai kelebihan. Jadi, kalau kita misalnya berbuat hikmat atau takzim pada guru, boleh nggak? Boleh sekali, ya, agar kita mendapat pandangan atau perhatian dari guru-guru kita. Kalam Abbas Kumpul, ya, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, orang yang menuntut ilmu akan mendapat ilmu. Orang yang rajin wirid, tadi yang berlatih wirid. Tadi yang dibaca tadi pagi apa nih? Wiridnya tadi? Oh, Widul Latif. Yang Abbas Kumpul bilang kalau tak sempat lagi belajar, baca Widul Latif. Habib Abdul Latif adalah Jatim yang ngarang. Ini jadi guru penuntun Widul Latif nih, masya Allah. Ya, orang yang rajin wirid, ya, atas sanad gurunya, ijazah gurunya, insya Allah akan kasyaf. Ada yang kasyaf di sini? Paling lihat sini. Jangan ya, jangan cuma itu kasyafnya maksudnya. Ya, orang yang hikmat kepada gurunya akan mendapat karomah. Wah, ada yang mau jadi wali di sini? Ada yang mau cita-cita jadi wali? Ya, rata-rata ulama-ulama besar hari ini, wali-wali Allah, aulia min auliaillah di seluruh muka bumi ini, mereka dulunya adalah para santri-santri yang hikmat kepada gurunya. Masya Allah. Ya, jadi siapapun dia yang berhikmat kepada gurunya, membantu murid gurunya, kemudian menyenangkan hati gurunya, insya Allah akan diberikan Allah karomah. Ya, di Aceh ini ada Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ya, mufti Aceh. Dulu sebelum pulang ke Aceh, ya, gurunya di Makkah Al-Mukarramah menitip sebuah gamis. Ya, menuntut sebuah gamis, kemudian berpesan, wahai Abdul Rauf, kelak ada seorang muridmu yang datang dari arah barat, beri nama dia Burhanuddin. Ya, ada yang pernah tahu sejarah Syekh Abdul Rauf nggak? Pernah baca manakibnya? Harus sering-sering baca manakib para aulia min auliaillah, ya, karena setiap kita membaca kisah-kisah orang soleh, wabil khusus para aulia Allah, maka Allah akan menurunkan rahmat. Jadi dua murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang masyhur di Sumatera ini ada namanya Syekh Burhanuddin Ulaan.
Alhamdulillah Abi sudah ziarah ke Pariaman, Padang, Sumatera Barat. Beliau yang mensiarkan tarekat Syatariah. Ya. Jadi benar, datang 5 pemuda dari Sumatera Barat, ya, salah satu bernama Pono. Dulu sebelum ditampilkan nama oleh Syekh Abdurrahman Asinggili, nama beliau ini adalah Pono. Ya, kemudian datang dan akhirnya sesuai dengan perintah gurunya tadi, diberikanlah gamis ini kepada si Pono tadi, kemudian ditabalkan namanya menjadi Burhanuddin. Jadi orang-orang di Padang sana, khususnya di Pariaman, kalau mau naik haji harus ziarah ke kuburan Syekh Burhanuddin Ulaan. Murid yang kedua yang masyhur adalah Syekh Muhi Pamijahan. Ya, ini di daerah di Tasikmalaya. Ya, 2 jam dari kota Tasikmalaya, itu di sebuah gunung. Syekh Muhi Pamijahan adalah mursyid, ya, Syatariah yang menyebarkan tarekat Syatariah di Pulau Jawa. Nanti kalau baca, ya, manakibnya, beliau ini dikenal dengan memiliki sebuah gua, yang guanya itu pernah menjadi tempat khalwatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Jailani. Berapa tahun dia mencari gua ini? Ya, karena disuruh oleh siapa? Syekh Abdul Rauf Asinggili. Muhi, kelak kalau antum kembali ke Pulau Jawa, carilah gua, yang gua tadi ketika engkau membawa benih-benih padi dan ketika engkau tanam, segitu juga layangkan engkau panen. Tahu berapa lama beliau mendapatkan gua tadi? Coba tebak. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 12 tahun. Dari mulai Kediri, dia orang Kediri, sampai akhirnya ya balik ke arah Jawa Barat di Tasikmalaya, itulah dia menanam benih padi, kemudian panennya juga sejumlah yang dia tanam tadi. Jadi kita, apalagi wabil khusus di Daya, di pesantren sebagai santri, jangan hemat-hemat tenaga, apalagi dewan guru nih ya. Kemudian hemat-hemat apalagi waktu dan sebagainya. Kalau sudah ya syekh kita, syekhuna kita menyuruh sesuatu, maka mandangnya jangan syariat tapi hakikat. Ya, al ulama al warisatul ambiyah. Ya, boleh banyak, boleh jadi ya santri-santri yang pintar cepat tamatnya. Tapi kalau udah tamat paling jadi kepala pesantren. Tapi yang tiap malam disuruh mijati kiainya, ya, membersihkan prasarana di pesantren hidayah, lama tamatnya. Kawannya sudah tamat duluan, cuman jadi guru dan kepala sekolah di pesantren. Yang setiap malam disuruh mijat kiai, disuruh membersihkan musola dan sebagainya, lama tamatnya. Tapi dia yang bisa bangun pesantren. Pilih mana kira-kira? Itu dia, ya, karena kalau kita hikmat ya, takzim kepada guru-guru kita, patuh kepada apa yang disampaikannya, maka Allah akan memandang kita. Itulah wasilah tadi. Ya, anta ma'a man ahbabta. Ya, ketika sahabat Nabi, ya Rasulullah, kita di dunia bersama, bagaimana kelak nasib kami di akhirat? Ya, maka Rasulullah yang bersabda, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Masya Allah. Ya, jadi insya Allah ya, ini wirid-wirid sudah dikasih, amalan zikir sudah dikasih. Abi cuma nambahkan, ya, tambahkanlah sholawat, ya, amalan sholawat menjadi bagian dari keseharian kita. Karena ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, berapa banyak waktuku untuk berselawat kepadamu? Apakah sepertiga boleh? Berarti kalau kita punya waktu berapa satu hari? 24 jam. Kalau sepertiga berarti berapa lama kita harus selawat itu? Hah? Ini yang diajari matematika berarti. Sepertiga kali 24 berarti 8 jam. Berselawat 8 jam. Kata Abbas Kumpul, siapa yang setiap hari minimum tidak ada berkata-kata yang lain 8 jam berselawat, insya Allah terbuka kasyaf
isi dan maknawi 8 jam. Jadi daripada kita suudzon ya, kemudian ghibah dan sebagainya, ketika tidak ada kegiatan pesantren, bersalawat. Kata Rasulullah, siapa yang paling banyak bersalawat padaku, maka dia paling dekat denganku di yaumil akhir. Berarti perlu banyak bersalawat. Ya, salawat yang paling singkat adalah salawat Jibril ya, sallallahu alaihi Muhammad. Ya, alhamdulillah, Abi di majelis zikir wa salat ar-raudhah menemukan metode dalam 40 menit dapat 10.000 kali tanpa bicara dulu dengan siapa. Masya Allah ya. Jadi gunakan dengan ini saja, ruas jari ini limpat 1, 2, 3, 4 ya. Berarti kalau 5 jari berapa? 20 lipat 1 ya, balik lagi 20 dapat 40, balik lagi 60 ya, balik lagi 80, balik lagi 100, goyangkan kepala. Ini 100 ya, kita sholat lagi ya, terus lagi 20 lipat lagi sampai 100, ini goyangkan. Kan kita duduk bersilau gini kan, nah nih berarti berapa? 200. Main lagi 300 nih, goyangkan. Jadi semua bersaksi nanti nih ya, 400 nih, 500 sekali putaran 500, 2 kali putaran sudah 1000. Maka nggak sampai 1000 kali sholawat dalam 10 menit ya Ustaz. Jangan 1 jam, 1000 aja sampai 1 jam karena belum tahu caranya ya. Habis jazakan sholat Jibril menggunakan 2 jari ya, 5 jari ini insya Allah 30 menit atau 40 menit kita puasa bicara, insya Allah dapat 10.000. Robiatul Adawiyah, kenal? Robiatul Adawiyah siapa? Wali wanita yang menghatamkan 8.000 kali Al-Quran di dalam lubang kuburan yang dia gali sendiri. Tahu berapa kali selawatnya setiap maghrib? Ini para akhwat ya. Tahu berapa kali? 50.000 kali. Wali Allah menghatamkan 8.000 kali di lubang kuburannya sendiri setiap malam, tidak kurang 50.000 kali. Masya Allah. Kita ini di mana kira-kira? Ya sudahlah abid, alim, ya aulia min aujailah, tapi salawatnya Masya Allah. Imam Nawawi, ya Imam Suyuti rata-rata 22.000 kali setiap malam. Ada yang punya cita-cita ingin memandang wajah Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW di sini? Ada. Berapa kali salawatnya? Ya. Jadi kalau mau wisuda harus meja hijau dulu. Kalau mau punya keturunan harus menikah dulu. Kalau mau mimpi memandang wajah Sayyidul Wujud Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, salawatnya minimum 15.000 kali sehari semalam. Kalau sudah jadi ahlu sholawat, Walid Rusli tak payah-payah mengarahkan semua santri-santri di Misrul Huda Waalaikumsalam ini. Kenapa? Ahlu sholawat lisannya terjaga, ya sikapnya akhlakul karimah terjaga. Kenapa? Selalu mengucapkan, menyebut nama makhluk yang paling mulia. Ya, ya jadi tiba kemudian fana fi Rasulillah. Ya, memfanakan diri kepada diri Rasulullah. Caranya ketika sholat, ya Allah dulu sholatnya Rasulullah seperti ini, berpakaian Rasulullahnya seperti ini, sikapnya seperti ini dan sebagainya. Tanpa sadar, insya Allah karena kita sudah memfanakan diri kepada Rasulullah, maka Allah dan Rasulnya ridho, didatangilah dalam mimpi tadi. Seorang wanita muda mendatangi seorang syekh di Suriah. Ya syekh, sambil nangis nih. Anak kecil, wanita. 3 hari ini, sudah 3 hari ini Rasulullah nggak datang dalam mimpi saya. Syekhnya pun terkejut. Berarti selama ini tiap malam datang? Iya syekh, katanya. Syekhnya pun belum dapat seperti itu. Nah, apa yang kau lakukan? Kata wanita kecil tadi, tidak kurang aku berselawat 15.000 sehari semalam.
Masya Allah. Ya, jadi kalau sudah bermimpi Rasulullah, kata Rasulullah, siapa yang bermimpi memimpikan aku di kala tidur, ya, maka dia bisa melihatku di kala terjaga. Ulama-ulama menafsirkan, ya, bahwa siapa yang sudah memandang wajah Rasulullah di dunia, maka kelak ketika di yaumil mahsyar akan memandang wajah Rasulullah. Penting nggak nih? Penting banget. Karena nanti yaumil mahsyar semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Peluhnya mengenangi ada yang selutut, keringatnya ada yang mengenangi sampai sebahu. Mencari apa? Syafaat Rasulullah SAW. Kita karena menjadi ahlus salawat, dekat dan kemudian diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah, ya. Jadi tidak ada lagi malas-malas. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Yang sulit itu istiqomah. Tapi kalau sudah zikir, sholawat itu menjadi nafas, dimanapun dia akan bergerak sendiri. Ya, menghafal ilmu gampang. Ya, dicintai makhluk Allah di bumi maupun di langit. Di bumi saja sudah diberikan fadilah, apalagi nanti di yaumil kiamat. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan. Ya, jadi para santri yang dimuliakan Allah, dewan guru yang dimuliakan Allah, mulai hari ini, ya, jadikan guru-guru kita, ya, jadikan kemudian tadi zikir sholat kita menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, semalam sore waktu kita sebelum ngopi, ada teman yang telepon dari Medan. Dia di UIN Sumatera Utara. Bilang, tapi ini ada ponaan yang sudah sekian belas kali ngajukan judul, enggak diteken sama dosennya. Ya, dia seorang mahasiswa di UIN bagian sistem informasi. Dapat khobar nih, dapat khobar. Nah itu, kalau kita sudah jadi ahlu zikir, ahlu salawat, maka terbuka sir. Ya, Abi pernah mungkin dikasih sini ijazah Al-Fatihah 111 kali. Setiap wali-wali Allah yang mengamalkan Al-Fatihah ada yang 150. Kayak Abdul Hamid Pasuruan 100 kali. Abi alhamdulillah dapat dari Ki Haji Tubagus Baru Zaman. Beliau dapat dari gurunya Ki Haji Tubagus Palak Abbas Al-Fatihah 111 kali. Insya Allah akan bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Mau kira-kira? Amalin, ya, di kamar tulis nama lengkap Nabi Khidir, ditempel di dinding kamar, ya, Balia bin Makan, ya, sampai Adam alaihissalam. Insya Allah akan bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Kata berkumpul, siapa yang meminum satu teguk, ya, atau bekas minuman Nabi Khidir alaihissalam, maka dia akan mendapat lautan ilmu laduni. Masya Allah, ya, mudah-mudahan. Ya, berikutnya adalah kisah pendiri Nahdlatul Ulama. Siapa? Kiai Hasyim Asy'ari. Orang kaya, anak orang kaya. Ya, berguru kepada siapa? Kiai Khalil Bangkalan Madura. Sejawat dengan siapa? Kiai Haji Muhammad Darwis alias Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa itu? Muhammadiyah. Jadi kalau sekarang NU Muhammadiyah banyak ribut, sebenarnya nggak benar. Karena dulu pendirinya sama-sama pesantren di Kiai Haji Soleh Darat Semarang. Ya, tahu tugasnya apa? Rebutan nyusun seluruh sandalnya Kiai Haji Soleh Darat Semarang. Di sini masih ada nggak? Kalau walid pulang, kalau dewan gurunya pulang, nampak masih madep ke dalam, sendalnya dibalikkan ke depan. Ada lagi? Nggak ada. Kenapa? Merasa apa hubungannya ya? Keberkahan dari nyusun solo. Ternyata kiai-kiai besar, wali-wali Allah melakukan hal kecil tadi, malah rebutan tuh. Kiai Ahmad Dahlan sama Kiai Hasyim Asy'ari rebutan, nunggu kapan Kiai Soleh Darat ke musola untuk sholat, nunggu, coba bayangin.
Kita di sini nggak peduli ya. Kalau gurunya pulang, ya kalau balik pulang, celopnya entah di mana-mana, nggak peduli. Nah hal-hal kecil, ya. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika ikut Kiai Khalil Bangkalan Madura, anak orang kaya ya, anak orang kaya nih Kiai Hasyim Asy'ari. Tugasnya ngasih makan lembu dan kambing. Ya, jadi santri itu kalau mau dapat karomah keberkahan jangan hanya menganggap tuh dari belajar kita kuning dan sebagainya. Coba yang Hasyim Asy'ari ngasih rumput untuk ngasih makan kambing dan lembu, dibuat, malah bukan disuruh lagi sama Khalil Bangkalan, dia ngajukan diri. Nah di sini ada nggak di situ? Oleh apa yang harus saya lakukan lagi itu berarti udah bagus pribadinya. Yang parah itu udah disuruh pun angel. Itu silakan 12 kalau gitu. Durhaka sama orang tua, kalau orang tua sudah mengampuni selesai. Tapi durhaka kepada guru, mau wali dari barat sampai timur sudah memohonkan ampun, gurunya belum mengampuni, alamat silakanlah dunia akhirat. Ya, hati-hati jaga sikap kita kepada guru-guru kita. Imam Nawawi, pengarang apa? Kitab apa? Riyadhus Shalihin. Sebelum belajar kepada gurunya selalu bersedekah, memohon pada Allah, ya Allah tutupi aib guruku dari pandanganku. Ya, secara terang-terangan membantah tak boleh, apalagi ngerasanin. Apa kalau bahasa Acehnya apa? Boleh. Ngerasanin itu nyeritain. Guru dalam hati itu sudah perbuatan tercela. Apalagi membantah secara langsung, berkah jauh. Ya, jadi ingat tadi kalau disuruh mijiti wali, ya disuruh bersihin segala macam, siapa? Itulah yang nanti bisa punya pesantren. Tapi sebelum dari sini ke muridnya Walid di Sampo ini, ya Tengku Muhid. Ya Daya Bustan Salam ya Walid ya, Malikusan. Beliau dulu Dewan Guru di Panton Labu, Abi Muhid, khadamnya Abu Panton Labu. Kalau Abu Panton Labu mau nulis pidato bahasa Arab, maka Abu Muhid yang menjadi penulisnya. Sama-sama sudah punya pesantren coba. Berarti dulunya mereka ini termasuk hikmat dan takzim sama gurunya. Udah jelas itu. Pasti kawan-kawan yang lain cuma jadi pengajar, kepala sekolah dan sebagainya. Ya hina di mata makhluk tidak apa-apa, asal jangan hina di mata Allah Jalla Jalaluhu. Ya, balik lagi ke Kiai Hasyim Asy'ari. Satu ketika Kiai Khalil Bangkalan bermurung, masam, kusam, wajahnya. Kiai Khalil pulang dari Ngangon kambing sama lembu tadi. Wahai Kiai, apa gerangan yang terjadi kepada dirimu sehingga wajahmu bersedih? Masih tadi secara nggak sengaja cincin yang diberikan ibumu masuk ke WC. Apa yang dibilang oleh Kiai Hasyim Asy'ari? Izin Kiai, saya bongkar septic tanknya. Ya, ingat nih ya, ini kejadian-kejadian begini adalah isyarat untuk naik makom, ya menjadi aulia min auliaillah. Izin Kiai, saya bongkar septic tank. Tahu septic tank kan? Akhirnya dapat tuh cincin. Dan ada di Tanjung Pura, Naksabandia terbesar di Asia Tenggara. Tahu tempatnya? Syekh Abdul Wahab Rokan, ya, Babu Salam Besilang. Ketika belajar di Mekah bersama Syekh Sulaiman Juhdi, ya, Hei Wahab, tolong bersihkan toilet itu. Ya, kalau santri sudah mau memegang, ya, kotoran-kotoran dan sebagainya, alamat bahwa dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Jalla Jalla. Ketika sudah menyingsingkan baju, maka saya Sulaiman Juhdi, cukup Wah. Tanganmu ini kelak akan dicium oleh para raja-raja.
Terakhir benar, ya, seluruh Raja Melayu baik di Sumatera maupun di Malaysia itu menjadi murid-muridnya Syekh Abdul Wahab Rokan. Gara-gara apa? Cuman bersedia saja mau membersihkan WC. Padahal belum dibersihkan lagi, tapi gurunya memandang takzimnya, ya, kemudian taatnya ketika disuruh tidak membantah. Ini beda santri-santri sekarang dengan santri-santri zaman dulu. Ya, kalau santri dulu, wah, panjat pohon kelapa, siap kiai. Habis naik di atas, lompat. Ya. Kalau santri sekarang cuman nanti patahlah kaki saya sempat terpikir, mikir akibat dari yang disuruh gurunya. Kalau santri dulu kan, lompat jurang, lompat aja, orang disuruh guru. Kalaupun mati, nanti bisa punya alasan saya taat pada guru saya misalnya. Tapi gurunya kan sudah ngumpul. Wiridnya, aurat, hijibnya yang sudah dikasih bisa jadi sudah berbuah. Ya jadi gitu ya. Kalau nggak percaya, tes. Nah, sami'na wa ata'na. Jangan sempat terpikir ketika sudah disuruh guru masih mikir nanti kayak gini, nanti kayaknya. Itu adalah bisikan syaitan. Ya, jadi akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari jadi ulama besar, dan sebelum mendirikan NU diutuslah Kiai Haji Asy'ad Syamsul Arifin Situbondo wali kutub, muridnya Kiai Khalil Bangkalan Madura, untuk membawa tongkat kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau tidak ada isyarat tongkat tadi, Kiai Hasyim Asy'ari tidak berani mendirikan NU. Ya, sekaligus dititipkan bacaan Al-Quran tentang tongkat Nabi Musa tadi. Gitu. Jadi yang sekarang ini kita sudah bicara logika. Tapi kalau orang-orang zaman dulu, ya, buah daripada ketaatannya kepada guru, menjaga akhlak mulianya kepada guru, insya Allah itu akan berbuah ketika mereka nanti sudah hidup di masyarakat. Insya Allah. Ya, nah, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Boleh berarti? Nah, tahu ada yang ini saya kok banyak kali di istiqomah dan sebagainya atau apa aja, boleh. Apa kira-kira? Satu ya, habis dijajarkan ya. Ismul Azam dari Asif Al-Barkiyah, ketika beliau minta pada Allah untuk memindahkan istana Ratu Bilqis. Jadi mana tahu ada kitab yang disuruh Walid atau Dewan Guru payah kali ngapalnya supaya isi kitab tadi pindah ke kepala, boleh juga dipakai. Jadi yang memindahkan istana Ratu Bilqis bukan Nabi Sulaiman. Ya, disitulah pertama kali, ya, awal mula terjadinya tender. Tender. Misalnya ada proyek bangun jembatan, nah ente berapa bisa siap nih, biayanya berapa, ente berapa dan sebagainya. Waktu itu Nabi Sulaiman memberikan kesempatan. Nabi Sulaiman kan bisa bicara sama jin ya, kalau ini jin betul ya, jin Ifrit ditanya, Ifrit, nah, ente berapa lama nih bisa mindai istana Ratu Bilqis sebelum Tuan berdiri dari tempat duduk? Lama kali, kata Nabi Sulaiman. Karena dari duduk berdiri itu aja udah, tapi lama kali. Akhirnya ada seorang aulia min auliaillah namanya Asif Al-Barkiyah. Tuan, izinkan saya sebelum mata Tuan berkedip, istana Ratu Bilqis sudah pindah. Wah, ya. Ini ijazah dari Abbas Kumpul nih. Boleh dicatat, boleh direkam, nanti dibagikan ya, bentar ya. Ismul Azamnya Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Ilahana, Ya Ilahana, wa ilaha kulli syai'in ilahan wahidan, la ilaha illa anta. Jadi ternyata wali-wali Indonesia sholat di Mekah membaca coba nih yang rindu sama orang tua, takut dimarahin Walid kalau izin pulang, baca ini. Tapi jangan coba-coba dulu ya. Nanti tiba-tiba pulang betul, ya tak kemana nyasarnya, gawat. Seperti itu ya.
ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahidan la ilaha illa anta. Setiap ada hajat boleh dipakai ya ilahana wa ilaha kulli syai'in, itu ismul azam ya. Kemudian ilahan wahidan la ilaha illa anta, itu ismul azam. Atau ketiga-tiganya ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahidan la ilaha illa anta, itu komplit insyaallah ya. Jadi habis zazakan ya, gitu ya. Tapi kemarin sampai ke Aceh ya baca itu biar cepet nih, tapi emang belum jadi wali ya, tetap lambat juga sampai ya seperti itu. Masya Allah. Ada kira-kira yang mau bertanya? Monggo. Yang biasakan untuk dialog. Jadi kita bisa sharing ya. Ada kebutuhan. Mukhtar ada? Ada kira-kira? Insya Allah. Ya. Mukhtar ya. Ya Mukhtar ya. Oke, ya. Foto-foto. Aduh, kira-kira jangan lagi tidur ya. Tidur habis subuh itu menyelisih sunnah Rasulullah ya. Tapi kalau sudah matahari terbit ya, jam 7:30, jam 8, atau yang paling afdol habis sholat duha ya, seperti itu. Karena para ulama dan Rasulullah melarang kita tidur pada subuh, rezeki jauh, rezekinya jauh sekali ya, menghilangkan keberkahan dan medisnya kita bisa kena diabetes. Sama tidur pada asar ya, itu bisa pikun. Ada yang sering tidur pada asar, sebab ngapa lagi apalanya, itu berarti sering tidur pada asar kan, seperti itu ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan khair ya, mudah-mudahan bisa menjadi mubalik dan ulama ya. Jangan punya cita-cita jadi kiai yang masyhur, jangan. Kemuliaan datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Kita alim pun karena Allah, kita kaya pun takdir, miskin pun takdir. Jadi bahagia aja terus, jangan ada sakit-sakit hati, kemudian tidak bersyukur dan sebagainya. Itu adalah tipuan setan ya, tipuan setan. Dan kemudian menghindarkan diri dari ujub dan sombong ya, insyaallah seperti itu. Jadi kami pesankan yang ingin memandang wajah Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW ya, mulai hari ini ayo kita spon selawatnya. Di mana waktu yang luang misalnya ya, habis sholat zuhur kah ya, kalau habis biasakan habis zuhur, habis subuh setengah jam tuh nggak bicara, dapat 10.000. Habis zuhur setengah jam, dapat 10.000. Ya, total sehari bisa 50.000. Plus amalan sholat dari yang berkumpul, yang insya Allah dalam 2 minggu bisa memandang wajah Rasulullah ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-duril adhar al-yaqutil ahmar an-nuril adhar wasirullah akbar, 15 kali sebelum guring, sebelum tidur yang menghadap kiblat insyaallah ya. Jadi alhamdulillah Juli 2021 Nabi dapat anugerah dari Allah ya, wali-wali kutub datang ke rumah ya, di ruang tamu. Kemudian ada seorang yang rambutnya gondrong, kemudian pakaiannya lusuh seperti pengemis, ditandu 4 orang masuk dari depan ya, pintu rumah. Kemudian beliau mengucap salam ya, dan mengenalkan diri, ana Khidir alaihissalam. Kemudian datang dari sebelah kiri ruang tamu memakai sorban hijau, kemudian memakai gamis atau jubah hijau, wajahnya masya Allah ganteng bercahaya ya. Kemudian mengenalkan Nabi Khidir alaihissalam
beliau baginda Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bukan karena Nabi hebat, tidak. Ya, bukan Nabi pintar, ilmu, tidak. Mungkin karena gobloknya. Gobloknya artinya gini, orang goblok ini kan nurut aja nih. Ya, bedanya orang goblok sama orang pintar disuruh masih bisa argumen. Oh, boleh nggak kayak gitu. Nah, kalau orang goblok banyak selamatnya. Karena goblok, apa pula aku bantah-bantahnya, udah nurut aja. Nah, jadi Allah, ya kasihan kali Habib inilah, ya Allah udah disering difitnah orang, ya kan, nggak punya ilmu pula, aku kasih aja. Nah gitu deh, kalau menurut Habib itu. Nah, karena usul yang paling cepat sampai pada Allah melalui sholawat dan cinta kepada muliakan zuriyah Rasulullah SAW. Jadi itu wasilah yang Habib pakai. Ya, dua itu tadi, sholawat dan memuliakan zuriyah-zuriyahnya. Kalau kalian sebagai alim penuntut ilmu, maka jadikan ilmu tadi sebagai wasilah, karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Tapi orang berilmu yang tawadu, yang takzim, ya, hikmat kepada guru-guru mereka. Itu insya Allah, mudah-mudahan. Jadi jangan pernah sombong, jangan pernah merasa hebat, ya. Tetaplah menunduk saja. Jumpa orang lebih duluan mengucapkan salam. Hari ini banyak ustadz-ustadz yang jumpa berpapasan dengan orang lain tak mau mengucapkan salam duluan. Padahal Rasulullah ketika berpapasan dengan anak kecil, Rasulullah selalu mengucapkan salam dulu. Coba. Memang tanda-tanda hari kiamat, kata Rasulullah, di akhir zaman kita hanya mengucap salam kepada yang kita kenal saja. Terjadi hari. Nah, kalau Abi karena itu tadi merasa tidak punya apa-apa, jumpa orang, Assalamualaikum Pak. Kadang orangnya ya resiko lah ya, menghidupkan sunnah itu resiko. Abi ngajar di Unimed, di Universitas Negeri Medan. Ya, Abi pakai gamis. Nah ini. Tongkatnya selalu dibawa nih. Ya, dianggap orang stroke, pernah. Masih muda kok pakai tongkat, ya kan? Cuman yang Abi rasakan, pernah dimarahi sama dekannya. Rupanya takut juga dengan tongkat awal. Jadi balik sunnah ada kejayaan. Ini selalu bawa. Nanti ke parkiran. Siwa. Ya, terus kalau ada punya tasbih, bawa juga. Nah, ini tadi di kamar. Ya, karena pernah seorang waliullah ya hadir di Yaman, sering bermimpi Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, berikan aku perkataanmu yang belum pernah kau katakan di saat kau hidup. Kata Rasulullah, siapa yang meminum kopi? Ini rata-rata suka kopi ya? Harus, tapi jangan yang saset, murah kali. Yang gayu Arabica ya. Siapa yang minum kopi, aroma kopi masih ada di tenggorokan, maka malaikat akan mohonkan ampun. Ya, cuma minum kopi, aroma kopi masih ada dalam tenggorokan, malaikat akan mohonkan ampun. Begitu juga dengan tasbih. Tapi jangan tasbih digital. Malaikatnya digital modern kali. Yang dari kayu, kalau bisa gaharu, insya Allah ya, koka dan sebagainya. Kantongin saja. Ya. Siapa yang mengantongi tasbih walaupun tidak dipakai, maka malaikat akan mohonkan ampun. Jadi hiasi diri kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah, insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan terjaga sikap ya, perkataan ya, mudah-mudahan akan mendapat keberkahan dan ridha Allah Jalla Jalaluhu ya. Jadi istiqomah di zikirnya, wiridnya ya. Tapi kalau sudah diberi Allah kasyaf, jangan berhenti di situ. Kata berkumpul, siapa yang sudah kasyaf berhenti, tidak meneruskan lagi jadi dukun. Jangan ya, jangan terpesona dengan dia aku bisa nampak ini. Tujuan kita adalah supaya dekat dengan Allah Jalla Jalaluhu, insya Allah. Ya, nggak ada yang masuk lagi sini kan? Suruhannya ada. Nanti dembus walik tuh, insya Allah. Ada yang bertanya nggak ada? Kira-kira? Malu nih walid orangnya. Ya, jadi insya Allah ya.
Jadi hiasi diri kita dengan sholawat, dengan zikir, insya Allah. Jadi mulai sekarang lomba-lombaan. Santri-santri nanya, manggilnya apa kalau ke Dewan Guru apa manggilnya? Kalau santri Tengku. Oh, Tengku, apalagi yang bisa saya ngomong? Oh ini kan nggak nampak dari guru lari ya, nanti disuruh. Aduh, kalau lari dari guru, maka lari dari berkah dan ridho. Kalau kita tanya, guru itu akhirnya sayang. Ya apalagi guru kita wali, sudah selesai. Siapa yang mendapat pandangan wali saja, atau nama kita ada di hatinya seorang wali, insya Allah masuk surga. Insya Allah. Hari ini jangan hemat tenaga, hemat waktu, jangan. Ya paling di sini berapa? 3 tahun, 4 tahun. Hikmat saja udah, hikmat full saja. Ya daripada jadi orang-orangan, bagus jadi orang. Nah, jadi orang pulang ke kampung, mulai nanti khotbah Jumat ya. Minimal kalau orang tuanya meninggal, bisa jadi imam sholat. Itu yang paling utama. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan ya. Mohon maaf al-fakir hanya bisa menyampaikan yang sederhana ini. Ya insyaallah berkah. Ya, ditutup majelis ini dengan doa kafatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.